يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Subscribe, lonceng, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك والنبيك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia, rahmat, nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa hadir di masjid dalam rangka ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan, salam dan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini sebagai khalifatul ardh, sebagai khalifah yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita perlu keyakinan, kita perlu keimanan. Iman inilah yang mengarahkan kita untuk mengenal Allah. Iman inilah yang mengarahkan kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tanda orang-orang yang beriman? Di dalam kitab Nasaihul Ibad ada 4 tanda orang-orang yang beriman. Yang pertama, man ishtaqa ilal jannah sar'a ilal khairat. Man ishtaqa ilal jannah sar'a ilal khairat. Siapa yang rindu untuk ke surganya Allah, maka
dia bersegera melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan, bahkan wajib kita untuk berbuat baik. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu balasannya kebaikan pula? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekiranya keluar kita daripada jalan yang baik, maka batin kita lebih dahulu menolak keburukan yang telah kita perbuat atau yang akan kita perbuat. Terjadi pemberontakan di dalam batin kita. Hal yang tidak enak, hal yang tidak membuat kita senang. Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Di dalam hati kita Allah anugerahi kebaikan-kebaikan. Fitratullah fataran nas. Fitrahnya Allah di dalam fitrahnya manusia. Sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan yang kita perbuat bermula dari hati nurani kita, maka kebaikan itu akan mengarahkan kita kepada yang lebih baik. Bukankah itu doa kita 17 rakaat setiap solat? Sehari semalam kita mengucapkan dalam Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, yaitu jalan mereka-mereka yang Engkau bimbing dengan bimbingan hidayahmu, bimbingan nurmu ya Allah. Sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ciri orang yang beriman adalah lihat dari keseharian kita, apakah cenderung kita untuk berbuat baik, apakah condong pikiran hati kita untuk selalu berbagi kebaikan. Kalau sudah masuk kita ke tahap itu, insya Allah kita tergolong orang yang beriman. Ada bisikan-bisikan yang buruk, ada bisikan-bisikan yang tidak baik. Ketika kita hendak menunaikan kurban, ketika kita hendak berinfak, bersedekah, ada bisikan, nanti dulu anak mau masuk sekolah, nanti dulu untuk keperluan ini dan itu. Ini cegatan-cegatan dari hawa nafsu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Maidah dijelaskan oleh Allah, Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza ta'ifum minasyaiton, ada sekelompok syaitan ingin mengkelabui niat baiknya, ingin menghalangi perjalanannya yang baik. Idza ta'ifum minasyaiton tadzakkaru, maka dia mengingat Allah, diberikan ingatan oleh Allah, tersentak hatinya. Fa idzahum mubsirun, ketika itu terbuka mata jiwa, mata hatinya memandang kebaikan. Sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, ini yang pertama dalam kitab An-Nawawi Nasaihul Ibad. Yang kedua, wa man ashfaqa minan nar intaha 'anis syahawat. Siapa yang tidak kuat, tidak sanggup untuk ke nerakanya Allah, intaha 'anis syahawat, hentikan pergerakan mengikuti hawa nafsu. Sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, perjalanan nafsu yang mana yang harus kita hentikan? Inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi.
sesungguhnya nafsu itu menyuruhmu kepada keburukan-keburukan, illa kecuali ma rahima rabbi, nafsu yang sudah diselamatkan oleh Allah. Rahima dengan rahim, dengan sifat rahimnya Allah, dengan kasih sayang Allah, yang sudah diselamatkan hawa nafsu tersebut. Sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak-kehendak yang buruk tidak bisa kita cegat dari diri kita. Kalau ada kita yang berkata, oh saya ini orang baik, tak pernah berbuat buruk, tak pernah berniat buruk, tak pernah berprasangka buruk, itu malaikat namanya, Pak Bu. Itu malaikat namanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan ke dalam jiwa, ke dalam diri manusia itu fujuraha wa taqwaha. Fujur potensi jadi syaitan, takwa potensi bisa naik kepada pangkat malaikat. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah mereka yang selalu mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, merugilah mereka yang selalu mengotori dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa man ashfaqa minan nar intaha 'anis syahawat. Kita hentikan bisikan-bisikan yang tidak baik yang lahir dari makom nafsu yang sudah ada di dalam diri ini. Dengan apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Maka seorang Buya Hamka pernah mengatakan bahwa takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli, pengosongan diri dari segala hal-hal yang tidak baik, membuang karakter sifat-sifat buruk kita, berubah kita ke arah yang lebih baik. Tahalli, menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan, mulai dari cara berkata, cara bersikap, cara bergaul, dan cara beribadah kita. Yang dulunya kita tidak pernah ke masjid, kita latih-latih ke masjid. Semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Mamanahu kafah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keseluruhan. Jikalau hati kita sudah dikondisikan oleh Allah Ta'ala untuk mentaati Allah dan Rasulnya dengan baik, dengan benar, insya Allah jasad ini akan ngikut Bapak Ibu. Kalau kebaikan yang dipaksakan tidak berawal dari hati nuraninya, hanya paksaan-paksaan fisik, paksaan-paksaan hawa nafsunya, juga sebentar taatnya. Capek pulo berhenti Bapak Ibu. Sabanta taat Pak Bu, sabanta tu pulo berhentinya. Sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ashfaqa minan nar intaha 'anis syahawat. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, wa man tayaqqana bil maut in hadamat alaihi ladzat. Siapa yang yakin, sebenar-benar yakin dia dengan kematian akan datang kepada kita, in hadamat alaihi ladzat, dia tidak akan terlena dengan ragamnya fatamorgananya, euforianya dunia ini. Tidak akan terlena Bapak Ibu. Sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kehidupan kita ini sangat sebentar. Antara azan dan iqamat, ketika lahir kita diazankan, ketika mati kita disolatkan. Antara azan dan iqamat
Itulah kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu Bapak Ibu dalam kondisi apa, di mana, dan dengan siapa kita akan berpulang kepada Allah. Tubuh ini akan berpisah dengan jasad, karena jasad ini Bapak Ibu bukan pakaian ke akhirat. Bukan pakaian ke akhirat, ini adalah pakaian dunia. Maka perlu juga ini dijaga, diarahkan, ditundukkan kepada Allah. Maka sewaktu-waktu dia punya kadar, punya batas, bahwa ketika datang ambang batasnya, ketentuannya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak satu pun yang bisa mencegat dia untuk berpulang. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلْيَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jika datang ajal seseorang, tidak bisa dimundur, tidak bisa dimajukan. Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa kita salat? Untuk apa kita sedekah, berkurban, ibadah-ibadah yang lainnya? Untuk apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Tujuannya cuma satu Bapak Ibu. Untuk menerangi jalan pulang kita. Untuk membuka, menyingkapkan tempat sebenar-benar tempat kita. Sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita membaca inni wajjahtu wajhiya, ya Allah, inilah diri yang Engkau jadikan. Ya Allah, inilah ruh yang Engkau hembuskan ke batang tubuh ini. Hidup diri ini karena Engkau yang menghidupkan. Lilladzi fataras samawati wal arda, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Hati ini selalu condong kepadamu ya Allah, dan hamba bukan orang-orang yang musyrik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 17 berapa kali kita sholat kita membaca iftitah. Di awal sholat, tambah nanti sholat sunat Bapak Ibu. Maka ini secara mutawatir terus berlanjut Bapak Ibu. Maka lama dan lambat dia akan tersimpan di dalam memori ruh kita, tersimpan di dalam alam bawah sadar. Kalau kata orang psikologi, tersimpan dalam alam metafisik. Kalau kata orang tasawuf, tersimpan di dalam memori ruh. Tatkala ketika detik-detik sakaratul maut, summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Sum tersumbat, bukmun bisu, umyun buta, la yaqilun, akal tidak ada. Siapa yang menjawab la ilaha illallah ketika sakarat? Kalau bukan yang dilatih selama hidup ini dia untuk menghadap Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sholat untuk selamat kita pulang kepada Allah. Kita sholat untuk kebahagiaan kita menempuh perjalanan yang sangat panjang, yang sangat jauh, untuk menuju kampung yang sebenar kampung. Sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita bahwasanya kematian akan datang kepada kita dengan gejala dunia ini, dengan gejala yang datang kepada diri kita. Salah satu contoh Bapak Ibu, kita tidak bisa menolak faktor tua pada diri kita. Tidak bisa kita menolak. Kita tidak bisa menolak berkurangnya kudarat kalau bahasa orang kampungnya Bapak Ibu. Tidak bisa kita menolaknya. Tidak bisa kita menolak Bapak Ibu yang mata kita dulunya terang penglihatan, sekarang sudah dibantu pakai kacamata. Tidak bisa kita menolak.
Dah datang masanya. Dulu kita sangat kuat sekali, tapi sekarang sudah ada letihnya Bapak Ibu. Ini bukti apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bahwasanya ini semua hanya titipan yang ada dalam diri kita. Kita akan kembali kepada Allah. Maka kita perbagus kembali kita dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Kata Allah dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, bagi mereka an'ama Allahu 'alaihim, Allah akan memberikan, mencucurkan segala nikmat karunia kepada mereka. Minan nabiyyina, seperti nikmat keberkahan para nabi, wasiddiqina, dan keberkahan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang selalu jujur kepada Allah, wasyuhada wassalihin, dan seperti keberanian, ketegasan dan kemuliaan para syuhada dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik teman, sebaik-baik pedoman bagimu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, ciri orang yang beriman, dia yakin akan mengakhiri perjalanan hidupnya di dunia. Dia taat kepada Allah untuk menyiapkan bekal kehidupan akhirat yang lebih abadi. Yang keempat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa man 'arafad dunya hanat 'alaihil musibat, siapa yang mengetahui dunia ini tempat ujian, kita diuji dan diuji oleh Allah, dia tidak akan merasa keberatan diuji oleh Allah, tetap merasa ringan, tidak berat hati, tidak berat jiwanya Bapak Ibu. Sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Bapak Ibu, hari ini banyak penyakit yang namanya Bapak Ibu asam lambung. Apalagi namanya Bapak Ibu kolesterol, asam urat. Semuanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah karena pemikiran-pemikiran kita yang bukan beban kita yang kita pikirkan. Maka dalam kitab Al-Hikam dinyatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, arih nafsaka ala tadbir, istirahatkanlah jiwamu dari sesuatu yang sudah diurus, dari sesuatu yang sudah diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membuat lelah jiwamu, memaksakan diri untuk berfikir yang bukan menjadi hakmu dan urusanmu. Sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu kini banyak penyakit Bapak Ibu. Asam lambung namanya, asam urat, kolesterol, macam-macam Pak Ibu. Pusatnya di pemikiran. Kan ya itu napa? Iya Bu. Kalau lah balik pemikiran tasaki Pak di lambung ini Pak. Kenapa? Asam lambung. Maka perlu kita meringankan jiwa pemikiran kita Bapak Ibu. Perbanyak zikrullah, perbanyak baca sholawat. Tak mampu kita Pak untuk memikul beban dunia ini Pak. Ndak kata lo dek kita dah Pak Bu menyelesaikan masalah orang sakomplek kok Pak Bu. Ndak sanggup kita Pak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ku jadikan jin dan manusia untuk menyembahku. Apapun kegiatan kita Bapak Ibu, apapun profesi kita, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau sudah niatan kita ibadah Bapak Ibu, Allah bimbing, Allah tatih kolbu kita, Allah bimbing jiwa kita. Sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Bapak Ibu, wajar di dunia ini banyak awak bersobok Pak, ndak adil Pak. Banyak ketidakadilan Pak.
Banyak ketidakjujuran, Pak. Sebanyak yang jujur, sebanyak yang tidak jujur, Pak. Sebanyak yang baik, sebanyak yang tidak baik. Sebanyak yang menyukai kegiatan agama, syiar-syiar agama, sebanyak itu pula yang tidak menyukai syiar-syiar agama. Banyak yang kuat untuk mengamalkan Islam, banyak juga mereka-mereka yang anti kepada Islam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wajar dan wajar Bapak Ibu, karena inilah dunia. Aduh baik Pak, aduh buruk, aduh sarugo, aduh neraka. Ko dunia namo Bapak Ibu. Kalau elok sasado Bapak Ibu, sarugo tampeknya. Kalau binaso, kalau buruk sajo sadonyo, di neraka tampeknya. Tapi aduh sarugo neraka, duya tampeknya lupa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa man arafat dunya hanat alaihil musibat, yang sudah sampai, yang diberikan oleh Allah bimbingan, dunia ini adalah tempat kita diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji dan mengujimu, kata Allah, ahsanu amala, biar amalmu menjadi kualitas amal yang baik, biar imanmu iman kuat yang ditempa apapun tetap kuat dan kokoh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang perlu kita khawatir dan kita cemaskan Bapak Ibu. Tidak ada yang perlu Bapak Ibu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada mereka sesuai dengan kesanggupan mereka. Dalam pandangan Allah, si fulan dan si fulan sanggup untuk menerima ujian dari Allah. Maka kita saja yang khawatir melihatnya Bapak Ibu. Allah memandang mereka pantas menerima ujian itu. Karena apa Bapak Ibu? An'amallahu alaihim. Allah hendak memberikan nikmat. Kenapa hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita di Palestina, khususnya Gaza, tidak henti-hentinya Pak Bu, digempur, dihancurkan oleh mereka-mereka Zionis Israel. Tidak henti-hentinya Pak Ibu. Seakan dunia tutup mulut dan segala macamnya. Mereka dipagar Bapak Ibu, dipagar dengan ketinggian yang tak bisa mereka loncati. Dipagar mereka Bapak Ibu. Mereka dibunuh secara massal, dibombardir Bapak Ibu. Kita tegam, kita tidak tega melihatnya. Sedih hati ini Bapak Ibu, sedih kita melihatnya. Dan kita tak kuasa pula untuk membantunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tak kuasa Bapak Ibu. Ada apa? Bumi yang menjadi saksi Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bumi itulah pijakan pertama hendak naik ke langit. Itulah Masjidil Aqsa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tempat yang disucikan oleh Allah baginda Nabi Muhammad mengimami para nabi dan rasul, kemudian naik dengan mi'raj yang dibentangkan dari Jannatul Firdaus sampai ke bumi Palestina Bapak Ibu. Sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Namun hari ini tak henti-hentinya mereka dihancurkan, digempur. Anak-anak kecil, jumlahnya sangat banyak yang menjadi korban. Mereka-mereka yang tidak bersalah, mereka diusir dari kampung halaman mereka. Tempat ibadah dihancurkan. Karena inilah dunia Bapak Ibu. Tempat kehancuran Bapak Ibu. Inilah dunia, tempat kehancuran. Ada apa hikmah di balik ini? Wallahu a'lam. Apakah merekakah yang dijanjikan orang-orang yang menjadi garda-garda terdepan mengikuti Rasulullah menuju surganya Firdaus? Wallahu a'lam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama halnya Bapak Ibu ketika Ka'bah itu dihancurkan oleh pasukan bergajah. Apakah di Makkah waktu itu tidak ada penunggu Ka'bah? Kenapa dibiarkan masuknya pasukan bergajah menghancurkan Ka'bah? Ada Bapak Ibu penjaga Ka'bah dari suku Quraisy, dari sukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Bapak Ibu tidak bisa dicegat lagi. Sang Abu Talib dan Abdul Muthalib sudah pasrah.
Sudah pasrah mereka karena yang empunya yang akan melindungi Ka'bah ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang hari ini banyak kehancuran, ketidakadilan, ketidakjujuran dipertontonkan Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak segan-segan lagi hari ini membuat video-video konten untuk menari dan segala macamnya yang tidak ada lagi nilai agama, nilai norma-norma sosial, nilai norma moral, tidak ada lagi Bapak Ibu. Satu sisi kita sangat miris, tapi di sisi lain kita berpikir inilah dunia. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kami jadikan kehidupan dunia ini penuh dengan senda gurau, penuh dengan permainan, penuh dengan drama-drama kehidupan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang beriman dia keluar dari lingkaran senda gurau, lingkaran yang membuat dia terlena dengan dunia ini. Dia keluar dari lingkaran tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah ditenangkan oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalikan kesadaran jiwamu radiyatan mardiyah, kepada keridhaan yang diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, maka niscaya surga akan diberikan kepadamu. Masuklah ke dalam surgaku. Bapak Ibu, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 tanda ini bagi kita. Insyaallah niscaya kita menjadi orang yang beriman. Pertama, siapa yang rindu surga, dia perbanyak berbuat baik. Yang kedua, dia tidak ingin ke nerakanya Allah, dia tidak mengikuti hawa nafsunya lagi. Yang ketiga, waman tayaqqana bil maut, siapa yang yakin dengan kematian akan mendatangi kita, kita siapkan betul-betul perjalanan untuk menuju alam barzakh, kampung yang abadi. Yang keempat, siapa yang mengetahui dunia ini tempat kita diuji, ditempa keimanan kita, maka kita tidak akan merasa berat, stres, ataupun hal-hal yang membuat iman kita lemah, ibadah kita lemah. Tidak, karena orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka selalu dalam bimbingan nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib